Oh, Iya, sudah. iya. Ya. Oke, Ibu Antonia dan Ibu Antoneta sudah mulai uh, praktik, dan saya mohon maaf karena memang ini kendala jaringan yang cukup bermasalah. Silakan Baik. kita langsung mulai. Baik. Ya, Bapak. Kasih. Baik. Selamat malam, Ibu Neta. Iya, selamat malam Ibu Antonia. Iya, ini. Ya, bagaimana kabarnya? Sangat luar biasa sekali. Kalau Ibu Antonia gimana kabarnya? Aduh, kabar saya baik, cuman saya ada masalah sedikit nih. Saya mau Oh, minta. oh, jadi ini mau cerita sesuatu nih. Iya, saya mau cerita sesuatu nih. Kebetulan saya ingin ada teman yang saya bisa berbagi. Jadi Oh saya iya. minta, saya ini apa? Telepon ibu, mungkin ibu punya waktu, kita bisa ketemu. Nah, di situ saya mau menyampaikan isi hati saya. Kira-kira seperti itu. Ada waktu tuh. Oh iya, boleh sekali ya. Kebetulan juga saya lagi free nih, lagi santai juga. Silahkan. Kira-kira Ibu mau ngobrol-ngobrol tentang apa ini? Ini begini. Kebetulan saya punya ngobrol tentang ini masalah sekolah, tapi bukan soal Hmm. murid nih, tapi soal teman-teman guru. Kebetulan ada masalah sedikit begitu. Oh iya, kira-kira tujuan dari kita ngobrol hari ini apa ya? Hmm, ya mungkin ibu bisa ada memberi penguatan atau masukan atau mencari itu supaya saya bisa kira-kira solusi yang terbaik yang bisa saya ambil seperti itu. Oh, iya ya, begitu. Nah, kira-kira nanti setelah kita berbincang-bincang, tadi kan sudah tahu tujuannya apa. Nah, Ya, kira-kira apa sih definisi tujuan dari akhir perbincangan kita sebentar ini? oh iya, ya Mhm. tujuan saya masalah yang saya hadapi itu bisa terselesaikan dengan baik, jadi bisa berlanjut, ada Mmm. punya komitmen tersendiri seperti itu. Iya, oh iya, baik, siap. Oke. Ya, Kira-kira, ceritanya tentang apa sih? Saya pengen dengar ini. oh iya, ini ceritanya begini. Mhm. Kebetulan di sekolah saya itu kemarin kan kami SD baru adakan ini AMBK di sekolah. Terus ini jadi kebetulan selesai waktu kegiatan AMBK itu kan masih dalam tahap ini masih simulasi belum ujian jadi simulasi. Mhm. Iya iya. Jadi kami kepala sekolah ada suruh semua guru untuk bantu. Jadi kemarin-kemarin kan kami apa namanya eh, titip pantau, jadi masih bergabung dengan sekolah lain minta tempat. Tapi sekarang Oh, kami sudah iya. mandiri. Jadi kami Oh, mandiri. mantap Jadi mantap ya. Mhm. iya, kami sudah mandiri. Jadi kami tidak perlu numpang lagi. Kebetulan semua teman-teman guru kan kami semua sudah punya laptop. Jadi kami buat Oh, sudah luar jadi biasa. iya. Iya ya, Jadi mhm. setelah itu waktu kegiatan itu waktu hari Mhm. kedua sayang, waktu hari kedua. Jadi hari kedua itu tentang numerasi. Nah, numerasi. Mhm. Jadi waktu numerasi itu ada teman namanya Ibu Reni, teman guru namanya Ibu Reni. Dia guru kelas 6. Mmm. Mm-mm. Terus dia guru kelas 6, dia mendampingi ada salah satu anak namanya Lora. Jadi waktu Lora, itu iya. dia dampingi Lora. Kebetulan waktu dia dampingi itu anak, dia emosinya luar biasa. Terus dia marah itu anak, dia marah yang sampai hampir sempat dia ketok itu anak kepala. Jadi maksud Mmm. saya sebagai guru tuh saya rasa macam gimana, macam
saya ingin marah waktu itu, tapi saya diam saja. Itu masalahnya. Iya. Hmm. Hmm. Oh, jadi ini kan lagi simulasi. Iya, Nah, ceritanya kan, terus ada Ibu Ibu Reni, Ibu Reni marah sama si Laura ya? iya Lor. Lagi marah sama si Laura. Nah, saat situasi seperti itu, waktu Ibu lihat si Laura dimarah sama Ibu Reni, bagaimana perasaan dari Ibu Antonia? Hmm. Terus terang ya, waktu itu Lora itu anak walinya saya, bulan saya kelas 5. Jadi itu AMBK itu Hmm, kelas 5. Jadi waktu iya, itu saya macam rasanya sakit hati juga lihat seperti itu. Kita kan sebagai guru, kita kan hanya bisa, makanya kita bantu dia, membimbing dia, bukan iya, sekalipun kita emosi ya, kita emosi iya, tapi iya, bukan dengan cara begitu. Kita iya. langsung dengan seperti itu, apalagi di anaknya itu dalam Hmm, keadaan ujian, terus kita ambil tindakan seperti itu yang saya rasakan. Makanya saya waktu itu memang betul-betul emosi juga, bisa-bisa tahan karena saya berpikir dalam suasana ujian, terus di depan anak-anak seperti itu. iya. Wah, dari ini persoalan itu tadi, kira-kira ada tidak terpikir di dalam benaknya Ibu Antonia bahwa ini bakalan terjadi? Pernah tidak terpikir seperti itu? eh Pasti saya tidak pernah berpikir seperti itu karena saya berpikir kan kita sesama guru sudah tahu bagaimana kita membimbing anak ya, dan itu Iya, memang tidak terpikir seperti itu. Nah, itu yang saya. iya. Oh iya ya betul. Iya memang betul sih. Eh, apa kejadian seperti itu terkadang kita tidak pernah tahu itu akan terjadi ya. Iya betul. Tapi ketika itu terjadi, itu refleks ya, mungkin karena refleks atau bagaimana ya. Nah, wah, dari ceritanya Ibu yang begitu panjang lebar ini, kira-kira eh, apa tantangan yang Ibu alami saat itu? Kira-kira ada tidak tantangan waktu Ibu lihat kejadian itu terjadi, ini di depan matanya Ibu sendiri? Hmm. Kalau iya, Mmm, tantangan itu macam sesuatu itu terjadi dengan apa, tanpa terduga, tak terduga, tanpa saya pikir, tanpa saya bayangkan seperti itu. Jadi iya, merupakan sebuah pukulan ya, maksudnya saya guru mmm, kelasnya itu. Jadi iya, berarti tantangannya bahwa dia buat seperti begitu seakan-akan saya tidak pernah ini apa, mengajarkan anak-anak tentang itu, apa, kegiatan itu yang numerasi tentang mmm, perhitungan itu. Dia juga sempat bilang mmm, seperti itu toh. Jadi iya, saya macam sesuatu yang membuat saya seperti kaget, juga emosi, iya, apa semua iya. seperti itu. Lalu, reaksi dari si Laura bagaimana waktu si Ibu Rini marah sama dia? Namanya dia anak-anak dia sempat itu, dia tidak menangis, hanya dia macam grogi, gugup. Jadi anak itu Mmm, ketika seperti itu saya lihat dia macam bingung, iya, sampai-sampai angka yang dia mau kerja, maksudnya nomor yang dia mau kerja, membaca saya hampir-hampir dia sudah tidak tahu, dia grogi gitu, terus gugup, terus macam dia punya muka langsung berubah itu. Jadi saya sempat kasihan juga iya. waktu itu tuh anak saya lihat. Iya ya, Ya. Iya, biasanya anak-anak itu kalau dimarahin di depan teman-teman pasti ada rasa gugup dan rasa malu juga, apalagi kan ini mau menghadapi ANBK ya kan. Terkadang kan ini juga baru untuk mereka ya. Iya, Apalagi anak-anak di desa kan ya kita tahu mereka juga pasti gugup menghadapi hal yang seperti ini. iya benar. Nah, oke. Kira-kira bagaimana cara Ibu Antonia menyelesaikan itu tantangan tadi itu? Hmm. Jadi ini sempat juga saya eh, sama-sama, maksudnya ketika duduk saya coba apa, berkomunikasi dengan Ibu Reni.
Jadi saya sampaikan ke beliau, saya bilang, Ibu, kita sebagai guru, kita hanya bisa mendampingi saja. Tapi Iya. kita tidak bisa yang harus memutuskan bahwa dia harus bisa, dia harus bisa. Namanya anak-anak ketika beda kalau mereka belajar setiap hari dengan ketika mereka menghadapi hal seperti itu. Jadi itu yang saya sampaikan Mhm. awalnya ke dia. Iya iya. Oh, iya ya. Mm-mm. Oke, baik Ibu Antonia. Nah, setelah Ibu Antonia tahu, tantangannya, terus bagaimana mau menyelesaikan tantangan itu, kira-kira, ada tidak cara yang Ibu tahu untuk, menghadapi situasi ini? Oh iya. Mmm, Karena ini masalah agak ini ya, masalahnya iya bukan hanya kami berdua, tetapi menyangkut anak-anak. Jadi menyangkut iya. komunitas dalam sekolah, kelas. Jadi saya berpikir nanti saya coba untuk maknya mendekati kepala sekolah untuk apa? Menceritakan kira-kira jalan keluar hal seperti ini nih, supaya jangan terulang lagi seperti apa. Jadi saya coba untuk mendekati kepala sekolah seperti itu mencari itu. Oh, iya ya, betul sekali. Kita mendekati kepala sekolah, ceritakan, permasalahan, ya intinya memang harus ada komunikasi ya. Iya. Iya, betul sekali Ibu, luar biasa sekali idenya itu, bahwa setiap ada persoalan di lingkungan kerja atau di sekolah, kita harus utamakan melibatkan pimpinan ya, karena kita punya Iya. pimpinan. Luar biasa sekali, ide dari Ibu Antonia. Nah, kira-kira nih, karena sudah tahu, apa solusi atau rencananya ke depan itu seperti apa. Nah, kira-kira kapan sih Ibu akan mau, bertemu dengan kepala sekolah? Kan maunya kan ini bisa diselesaikan dengan baik ya kan. Nah, kira-kira menurut Ibu nih kapan sih Ibu akan mau bertemu dengan kepala sekolah? Ah, ujiannya itu kan kemarin dari hari Senin sampai Selasa Rabu. Jadi setelah itu kepala sekolahnya sering ke dinas, ke kantor dinas ada Oh, urusan masalah dia, masalah pribadi mmm, maupun masalah sekolah. Dia. iya iya. Jadi saya berpikir mungkin esok, esok pagi, ketika itu kan sudah jamnya tidak terlalu padat, jadi Iya, mungkin esok saya mungkin akan bertemu dengan beliau untuk menyampaikan hal tersebut. iya, oh iya ya. Nah, kira-kira, jangka waktunya itu berapa lama? Kan besok mau bertemu dengan ibu kepala, dengan pimpinan. Nah, setelah itu strategi apa lagi yang Ibu mau lakukan? Iya, mungkin strateginya saya pendekatan dulu dengan guru, saya berkolaborasi dengan mungkin teman guru untuk apa? Meminta pandangan dulu sebelum kami ketemu dengan kepala sekolah, karena saya perlu ini tidak mungkin saya harus langsung karena mungkin dia yang menjadi penengah antara dia bisa memberi pendapat yang terbaik buat saya. Jadi saya berusaha untuk sebelum kami lanjutkan ke kepala sekolah, mungkin saya minta kolaborasi dengan beliau dan setelah itu kami sama-sama untuk ketemu kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah ini. Hebat hebat, luar biasa Iya, sekali. ya. Oh, jadi ini ada rekan yang bisa menolong Ibu ya? Iya, betul. Iya, oke, mantap, baik sekali ya. Betul, kerjasama itu penting, meminta bantuan orang lain juga itu penting, ya, betul sekali, Iya. Ibu. Dari cerita Ibu yang saya dengar, dan melihat Ibu bisa menemukan strategi-strategi untuk, menyelesaikan masalah ini itu sangat luar biasa, sangat bagus, Ibu. Nah, Iya. mmm, kira-kira, dari cerita Ibu sebelumnya, ada tidak keraguan dalam diri Ibu Antonia? Hmm, pasti ada keraguan ya, saya Mmm, punya keraguan. Saya berpikir keraguan itu ya mungkin timbul
kira-kira bisa tidak masalah ini terselesaikan dengan baik, atau terus bisa tidak seperti jalan setelah ada ini permasalahan kita bisa kembali seperti semula. Namanya ini kan masalah menyangkut ini harga diri juga ya. Ketika itu kita salingnya. Jadi kemungkinan saya kalau ketika bertemu paling kurang dipanggil itu guru, nanti dikasih penjelasan kenapa begini. Itu kan menyangkut harga diri. Pasti saya ragu apa kita setelah selesai ini bisa situasinya bisa seperti semula yang itu, kita setiap hari, apa dia ada rasa macam tersinggung atau rasa bahwa ini Ibu Antonia karena dia punya anak wali, kalau atau gimana, itu yang membuat saya ragu. Tapi saya percaya bahwa pasti semua itu pasti ada jalan keluar yang terbaik. Iya, amin. Betul sekali, Ibu. Iya, luar biasa ya, walaupun ada keraguan dalam diri Ibu Antonia, tapi masih punya kepercayaan bahwa setiap masalah pasti akan selesai. Iya. Oke, mantap sekali. Nah, kira-kira apa ada tidak komitmen dalam diri Ibu tentang ini rencana aksi tadi yang sudah direncanakan? Komitmennya apa itu? Baik, menurut saya ya, komitmen saya apapun yang terjadi saya akan membuat suasana, maksudnya buat seperti biasa, tetap menjadi suatu, karena ini masalah menyangkut jadi komitmen saya apapun yang terjadi, tetap saya akan mencoba untuk eh, membuat suasana itu kembali seperti semula. Kami tetap menjadi rekan yang baik karena itu jangan hanya karena menyangkut anak saja, menyangkut anak kita menjadi uh, sesuatu yang membuat kita merasa diri paling hebat, paling merasa benar. Jadi saya berusaha apapun yang terjadi, komitmen saya masalah itu harus terselesaikan dan semuanya berjalan sesuai dengan yang kita sama-sama harapkan seperti itu. Wah, luar biasa sekali komitmennya ya. Iya, betul Ya. ya. Semoga dengan komitmen yang Ibu sudah punya, terus ada rencana aksi ke depan, ya saya berharap ini uh, bisa berhasil dengan rencana Ibu dan masalah ini bisa diselesaikan dengan baik, tidak ada konflik lagi antara Ibu Antonia dengan teman dan Ibu Reni, jadi bisa baikan kembali ya. Saya berharap pertemuan berikutnya saya mau dengar cerita selanjutnya. Kira-kira bagaimana kisah selanjutnya? Apakah ada hal baik? Saya pengen dengar itu, Ibu. Iya. Oke, nanti kalau kita ketemu lagi, saya bisa itu pasti ceritanya sudah lain lagi. Pasti mungkin ada perubahan itu yang juga saya juga pingin seperti itu. Jadi kita bisa ketika kita bertemu yang untuk kesekian kedua, mungkin kedua atau ketiga, pasti sudah ada perubahan, ada yang sudah seperti yang Ibu sudah bisa apa. Jadi untuk saya percaya bahwa untuk kedepannya pasti ceritanya sudah berbeda. Oke, mantap. Luar biasa Iya, sekali. makasih sudah Iya, sama-sama Ibu uh, Antonia. Sudah mau sudah membantu. percaya juga sama saya untuk mendengarkan kisahnya. Iya, saya juga terima kasih karena sudah meluangkan waktu buat saya mendengarkan itu, mencari, akhirnya saya bisa menemukan solusi yang terbaik dengan itu. Mm-mm. Sekali lagi Iya, saya minta ucapkan terima kasih buat Ibu Neta untuk waktu dan iya, sama-sama. oke, sampai jumpa lagi untuk Ya, ya. Sekarang dari saya lagi. iya. Oke, siap. Oke, shalom Ibu Antonia. Halo, Salam. Apa Hmm, kabar? luar biasa sekali. Ibu Antonia kabarnya bagaimana? Sama, saya juga luar biasa. Oh, iya ya. Ah, Mm-mm. iya. Ini Tapi dari Ibu, mm-mm. bagaimana? Ini saya mau cerita sesuatu dengan Ibu ini.
Oh iya, dari nada suaranya ini kayaknya ada ini ya, ada Iya, sesuatu nih. iya Iya. betul sekali. Saya Hmm. butuh waktunya Ibu Antonia, kira-kira bisa atau tidak ya? Oh iya. Kebetulan juga saya tidak punya hal-hal penting, maksudnya waktunya luang banyak, jadi ya pasti bisa, saya bisa. Saya akan meluangkan waktu buat ibu. Kira-kira apa yang bisa saya ini Ini dengan. Ibu, saya mau cerita nih tentang ini, saya punya anak murid di kelas. Iya. Mhm. Ada Gimana? satu anak muridnya saya ini, kalau datang sekolah itu setiap pagi selalu rewel, jadi bingung juga kita kenapa anak ini selalu rewel ya. Oh iya iya. Jadi Mhm, masalahnya tentang anak ya ibu, anak-anak yang didiknya ini. Anak setiap iya, pagi rewel. Nah, mhm. itu kira-kira eh, yang setelah saya dengar cerita bahwa ibu mau cerita bahwa anak itu rewel, kira-kira ibu mereka tahu tidak kenapa sampai dia rewel begitu nah? Nah ini dia yang ini kami bingung juga, karena kan setiap pagi anak ini kalau diantar oleh mamanya itu entah kenapa dia tuh rewel, selalu pegang baju belakang mamanya dan dia selalu sembunyi di belakang mamanya. Tapi dengan nada kayak tidak mau masuk kelas begitu. Terus kalau mamanya bilang begini, "Ayo Nak masuk kelas, sudah mama antar sampai ke kelas." Terus nanti, "Tidak mau, tidak mau," dia bilang begitu. Jadi nanti dia ada di balik belakang mamanya. Terus nanti kalau sudah seperti itu ya kami guru hanya bisa memaksa dia tarik paksa gendong, terus nanti sampai di kelas ketika kami gendong ya ada berapa menit, 2 sampai 5 menit, nanti berikutnya dia langsung tenang, gitu. Oh iya ya. Kira ini itu kejadiannya berulang-ulang atau memang hanya sekali dua kali aja? Hampir setiap pagi sih, setiap pagi tuh pasti ada rewelnya, tapi nanti setelah belajar dengan teman-teman, bermain dengan teman-temannya itu suasananya kayak seperti biasa, seperti tidak ada apa-apa begitu. Jadi itu yang membuat saya bingung kok setiap pagi harus rewel, harus ada pemaksaan untuk masuk ke kelas begitu. Oh iya, berarti yang oke oke. Kira-kira dari cerita ibu, apa ibu punya setelah saya mendengarkan, kira-kira rencana ibu ke depan untuk itu anak kira-kira seperti apa? Rencananya saya sih saya mau, anak ini datang sekolah, tidak harus rewel gitu. Terus saya pengen tahu apa penyebabnya setiap pagi tuh dia rewel. Padahal bukan hanya satu hari nih, setiap pagi harus rewel. Kami harus ada pemaksaan untuk dia masuk ke kelas, harus bujuk, rayu sampai dia mau gitu. Nah, saya pengen tahu sebenarnya kenapa, apa penyebabnya dia rewel setiap pagi. Iya, berarti rencana ibu seperti itu. Tapi Iya. apa tindakan lain selain ibu punya rencana bagus? Memang rencana ibu bagus, maksudnya keinginan ibu untuk supaya itu anak tetap datang sekolah, tidak perlu menangis, dapat belajar dengan baik, itu sebuah rencana yang baik. Tapi tindakan selanjutnya apa setelah ini ibu punya niat untuk supaya itu anak tuh jangan menangis seperti itu? Kira-kira rencana selanjutnya seperti apa pendekatannya? Apa ya, kalau dipikir-pikir sih saya maunya ini, coba tanya kepada teman, rekan guru yang, punya pengalaman, dengan, situasi seperti ini, atau ada yang kedua saya mau coba bicara sama ibu kepala sekolah, maksudnya dengan tujuan, bagaimana kalau saya mau bicara juga ini berbicara ini dengan orang tuanya, maksudnya supaya saya juga bisa tahu, mungkin orang tuanya bisa sampaikan, alasan dia setiap pagi rewel kenapa, begitu. Oh iya.
Berarti bagus sudah. Ternyata Ibu sudah bisa menemukan solusi, bertemu kepala sekolah untuk menyelesaikan. Kira-kira selanjutnya setelah bertemu kepala sekolah, tindakan lanjut selanjutnya itu apa? Kira-kira. Kalau seandainya nanti kalau sudah bertemu dengan kepala sekolah, terus kepala sekolah mengizinkan kami untuk, komunikasi dengan orang tua, ya mungkin hal pertama yang saya lakukan, saya mengirim pesan via WA sama orang tua anak ini. Iya, Karena orang tua ini, sibuk gitu. Jadi takutnya kalau kita ke rumah, kita mengganggu kesibukannya, terus kalau kita iya. telepon takutnya, mengganggu juga. Jadi saya berpikir setelah dari kepala sekolah, saya mau kirim pesan via WA dulu, menanyakan kesediaan orang tua ini mau tidak berbincang-bincang mengenai anaknya. Oh iya, berarti Ibu sudah punya ada rencana ya yang baik, itu bagus Iya. sekali. Kira-kira eh, setelah Ibu itu pelaksanaannya, maksud aksinya kira-kira kapan akan dilaksanakan? Ini rencananya, maunya besok sih, besok. Ya, Karena kebetulan kami tuh besok kan hari Sabtu, Bu. iya, oh, Kebetulan kami hari Sabtu itu, eee, anak-anak tidak sekolah. iya, Sekolah di tempat kami kan sekolahnya cuma 5 hari, terus di hari Sabtu itu kami pakai untuk beribadah sama evaluasi per kelas. Nah, di kesempatan ini saya pengen sampaikan ini kepada kepala sekolah. Mungkin ini waktu yang baik juga. Itu. Jadi saya berharap besok saya bisa sampaikan ini kepada kepala sekolah. iya. Sangat luar biasa ya, saya berharap bagus sekali. Ternyata Ibu sudah ini um, mencoba melangkah satu langkah untuk bisa bertemu untuk menyelesaikan masalah Ibu. Nah, dari situ saya ingin tahu, kira-kira kok setelah itu komitmennya Ibu seperti apa setelah ada masalah? Iya, komitmennya saya pengen anak ini, eee, tidak rewel setiap pagi. Iya, betul. Terus, nyaman, senang datang sekolah, terus, saya pengen tahu dia tuh rewelnya kenapa, sehingga kalau ternyata itu karena guru, kami bisa merubah kira-kira apa yang salah dari diri kami. Terus kalau itu dari teman-temannya, saya bisa bicara sama temannya, sama anak ini sehingga, itu bisa kita atasi. Ya itu komitmen saya sehingga anak ini, nyaman juga datang ke sekolah gitu. Oh, iya. Pasti saya sangat bangga. Ternyata Ibu punya komitmen yang luar biasa. Memang betul-betul komitmen itu Ibu bisa membuat sesuatu yang berubah pada diri anak. Itu memang sangat luar biasa. Aku itulah tugasnya kita sebagai guru. Itu seperti itu. Jadi ini eh, apa? eh, Setelah itu kira-kira eh, tanggung jawab kita. Setelah itu Ibu sudah berkomitmen, terus Ibu sudah mengambil satu tindakan, mendapat menemukan solusi. Kira-kira tanggung jawab selanjutnya Ibu tuh seperti apa? Tanggung jawab saya ya karena saya sudah punya ide tadi untuk, berjumpa sama ketemu kepala sekolah, itu saya memang harus lakukan itu. Saya harus Iya. lakukan supaya secepatnya saya bisa, berkomunikasi dengan orang tua dan secepatnya juga, eee, situasi ini bisa diselesaikan dengan baik ya. Harapan saya mau anak ini nyaman ketika ada di sekolah, nyaman di kelas, nyaman dengan, kami sebagai gurunya dan juga nyaman bersama teman-temannya di kelas. Oke. Sangat luar biasa. Ternyata setelah ini Ibu punya
setelah berkomitmen ada tanggung jawab untuk ke depannya. Jadi saya bersyukur karena saya orang yang bisa Ibu percayakan untuk berbagi, menceritakan apa yang menjadi permasalahan Ibu. Iya, Ibu. Soalnya tadi juga saya bingung, ini saya mau berbagi dengan siapa begitu. Oh Tapi di iya, pikirannya saya terlintas, oh iya Ibu Antonia. Jadi makanya saya datang sama Ibu untuk berbagi cerita saya ini. oh iya, memang. Betul ketika Dan kita, saya juga bersyukur, berterima kasih banyak karena Ibu sudah iya, mau mendengar cerita saya. iya. Saya juga terima kasih karena Ibu sudah bisa mempercayakan saya bahwa saya bisa ini menjadi pendengar untuk Ibu seperti itu. Iya. Ya, baik. Nanti saya tunggu selanjutnya kira-kira setelah kita ini saya mau ada cerita baru, ada cerita baru ketika kita bertemu ada perubahan yang Ibu lakukan setelah itu dengan anak tersebut ya. Iya, siap Ibu, siap, siap. Nanti kita ketemu. Oke, baik. Oke, selamat malam. Iya, malam. Ya. Ibu Antoneta dengan Ibu Antonia sudah selesai. Iya, Iya, Bu. sudah Bapak. Sudah, Bang. Lembar evaluasi sudah diselesaikan juga. Belum semua selesai Bapak. Oh ya, Iya, siap-siap. belum. Oke. Lembar evaluasi. Lembar evaluasi ada di mana saya? Itu yang saya kirim tadi malam di Ibu ada. Oh iya iya iya. Isi itu sekarang.
Tuliskan hasil refleksi. Refleksi diri apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Ibu belum isi sama sekali. Saya baru ini nah. Saya sudah sebagian. Oh iya ya, saya juga. Iya. Saya baru ini nah. Ais.
Ibu Antonia. Halo. Halo Ibu Antonia. Ibu Antonia dengan Ibu Antoneta, waktu kita sudah selesai dan kita kembali ke main room. Lempar evaluasi nanti baru diselesaikan di main room. Oke, siap Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu.